sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Coba ketua kelas siapkan untuk berdoa. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Seperti biasa anak-anak ibu tidak akan lupa untuk mengingatkan protokol kesehatan seperti memakai masker. Apa lagi anak-anak ibu? Mencuci tangan, apa lagi? Menjaga jarak, apa lagi kira-kira? Mengurangi mobilitas. Bagus, mengurangi mobilitas. Apa lagi kira-kira? Iya, bentar. Yang kelima, mengurangi kerumunan. Dah. Anak-anak ibu, sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, anak-anak ibu masih ingat pembelajaran kita yang sebelumnya kemarin? Apa tentang apa anak-anak ibu? Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Dah, coba. Azam? tentang cara merawat organ pernapasan. Bagus untuk Azam. Cara kita merawat organ pernapasan. Dah, selanjutnya apa kira-kira pembelajaran sebelumnya? Coba. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Adanya langkah-langkah membuat gambar cerita. Jadi kemarin langkah-langkah gambar cerita, selanjutnya nanti kita akan membuat gambar cerita. Dah, anak-anak ibu, jadi sekarang kita masuk pembelajaran selanjutnya yaitu tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3 memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran yang ke-6. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak ibu dapat nantinya menganalisis informasi pada gambar terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan benar. Kemudian anak ibu dapat memprediksi dampak tidak melaksanakan tanggung jawab dengan benar. Kemudian ibu harapkan nantinya anak ibu dapat menyusun langkah-langkah dalam membuat gambar cerita. Langkah-langkah dan kemudian membuat gambar cerita tersebut. Baiklah anak ibu, sebelumnya marilah kita terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba anak ibu berdiri semuanya.
bersama, judulnya Ibu lupa menuliskannya. Dan anak Ibu perhatikan gambar ini. Ini merupakan sebuah contoh gambar apa anak Ibu? Cerita. Gambar cerita. Gambar cerita. Yang pertama coba siapa yang bisa membacakan? Ada anak Ibu kelihatan? Coba siapa yang bisa membacakan? Yang pertama Benza. Ada nggak kelihatan tulisannya anak Ibu? Kurang jelas. Jadi aku bacakan saja ya. Yang pertama gambarnya yaitu menceritakan tentang Jaka dan Budi diberi gambar-gambar yang harus diwarnai bersama oleh ibu gurunya. Yang pertama, terus yang kedua, Jaka mulai mewarnai gambar. Si Jaka sudah mewarnai gambar, ini si Jaka. Sementara si Rudi masih saja bermain. Selanjutnya, teman-teman yang lain selesai mewarnai. Jadi kelompok lain sudah selesai mewarnai. Kemudian yang keempat, Rudi meminta maaf kepada Jaka. Apa katanya? Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai. Iya Rudi, kata, ayo kita selesaikan. Jadi dari gambar tersebut, kira-kira bisa nggak anak-anak Ibu membuat sebuah kalimat tanya atau pertanyaan dengan menggunakan kata tanya? Apa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Bisa anak Ibu? Karena kita sudah juga mempelajari sebelumnya tentang penggunaan kata tanya. Nah, sekarang anak Ibu dari gambar yang ini dulu, coba anak Ibu buat terlebih dahulu sebuah kalimat tanya. Coba anak Ibu keluarkan bukunya terlebih dahulu. Keluarkan buku, buat sebuah masing-masing anak Ibu cukup membuat satu buah saja kalimat tanya. Boleh menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana.
terjadi atau akibat apa yang terjadi apabila kita tidak melaksanakan tanggung jawab? Apa kira-kira anak ibu? Misalnya anak ibu disuruh piket hari ini, tugasnya hari ini ada 4 orang piket. Kemudian yang piket cuma 2 orang, yang tidak melaksanakan 2 orang. Kira-kira apa yang terjadi seandainya yang berdua orang ini tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai petugas piket? Apa kira-kira anak ibu? Siapa yang bisa menjawab? Apa kira-kira? Apa kira-kira lah? Mendapatkan hukuman. Boleh, bagus Alam. Kata Alam, apabila kita tidak mengerjakan tanggung jawab bisa jadi mendapat hukuman, bisa jadi. Boleh juga nantinya bisa jadi yang 2 orang yang tidak melaksanakan piket tadi bisa jadi dia mendapatkan hukuman oleh guru. Disuruh piket, biasanya piket 1 kali seminggu, mungkin mendapatkan hukuman dia untuk besoknya piket 2 kali mungkin, atau mungkin disuruh membersihkan lingkungan sekolah, mungkin hukuman oleh guru tapi untuk kebaikan kita. Kebaikan kita juga untuk agar kita lebih bertanggung jawab. Jadi ada beberapa akibat apabila kita tidak melaksanakan tanggung jawab. Kemudian kalau seandainya tidak mengerjakan piket tadi, kira-kira apa yang terjadi kalau tidak dikerjakan tugasnya sudah diberikan oleh guru? Apa kira-kira? Coba Azam. Pekerjaan tidak akan selesai. Bagus Azam. Pekerjaan tidak selesai. Siapa yang mengerjakan piket hari ini, sementara teman yang lain ya ada waktunya untuk piket besoknya. Tidak mungkin temannya yang tidak piket hari ini mengerjakan. Jadi pekerjaan untuk hari ini tidak selesai. Ini contohnya. Karena si Rudi tidak bertanggung jawab, tidak selesai pekerjaan. Teman-teman yang lain sudah selesai mengerjakan. Ya kan? Sementara si Rudi dan temannya Tidak. Jaka dan Rudi tidak dapat menyelesaikan tepat waktu. Karena dia tidak bertanggung. Jawab. Jadi anak ibu, untuk selanjutnya anak ibu minta untuk duduk berkelompok. Jadi ibu duduk kalian berkelompok. Jadi ibu berikan tugas LKPD 1 per kelompok. Cukup anak ibu 3 kelompok saja. Jadi tunggu dulu. Anak ibu sebelum duduk per kelompok, anak ibu sekarang coba anak ibu cara mengisinya, buat nama kelompok dulu, nama-nama temannya di kelompok. Kemudian kelas 5, sudah pasti kan anak ibu kelas 5. Kemudian ini akibat dari tidak melaksanakan tanggung jawab. Jadi anak ibu diskusikan dengan temannya. Cukup 1 kelompok 4 orang saja. Jadi diskusikan kira-kira apa-apa saja akibat selain yang kita bahas tadi. Apa akibat lain apabila kita tidak melaksanakan tanggung jawab? Coba anak ibu duduk berkelompok terlebih dahulu.
dari tidak melaksanakan tanggung jawab. Coba kelompok siapa yang bisa terlebih dahulu, coba bacakan. Siapa yang bisa? Nah, jadi ada kelompok alam yang membacakan yang pertama hasil diskusinya. Yang pertama apa itu, Alam? Kita akan dikucilkan teman. Nah, bisa jadi akibat tidak melaksanakan tanggung jawab dikucilkan teman. Apa lagi? Kita akan mendapatkan hukuman. Nah, terus apa lagi? Tidak ada rasa persatuan dan kesatuan. Nah, apa lagi? Kerja tidak akan selesai. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu yang dibuat oleh kelompok Alam dan teman-temannya. Kelompok yang kedua siapa yang mau membacakan? Ah, dipilih ya, baca. Akan terganggu hak orang lain. Teman tidak mau bermain dengan kita. Tidak ada rasa persatuan dan kesatuan. Lingkungan menjadi kotor. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu. Kemudian selanjutnya siapa? Ah, baca Fazer. Kita akan kena hukuman. Pekerjaan kita tidak akan selesai. Hilangnya rasa kesatuan dan kesatuan. Akan terganggu hak orang lain. Nah, bagus. Tepuk tangan. Dah, anak-anak ibu, coba duduk kembali seperti biasa. Duduk kembali seperti biasa terlebih dahulu. Dan coba dikumpulkan terlebih dahulu. Mana tugas kelompok tadi? Nah, jadi setelah anak-anak ibu berdiskusi tentang akibat-akibat tidak melaksanakan tanggung jawab. Nah, udah bagus semuanya, sudah pintar, sudah dapat mencari apa-apa saja akibat apabila kita tidak melaksanakan tanggung jawab seperti nah, coba perhatikan. Nah, hampir sama kan seperti yang ibu buat tadi. Yang pertama ada kira-kira itu dikucilkan oleh teman dan masyarakat. Bisa jadi mungkin karena kita tadi seperti yang ibu bahas tadi, kita tidak melaksanakan piket, maka teman marah kepada kita atau kita dikucilkan oleh teman, mengapa kita tidak mau piket. Kemudian lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman. Lingkungan kelas tidak dibersihkan. Ada beberapa siswa yang tidak bertanggung jawab, akhirnya lingkungan kelas menjadi kotor. Ada pekerjaan menjadi tidak selesai seperti gambar cerita tadi. Tidak terciptanya ketertiban dan ketenangan dan keamanan dalam masyarakat. Tidak tercipta rasa persatuan, akan mengganggu hak orang lain, akan mendapat teguran dari masyarakat. Mungkin kita sering membuang sampah sembarangan, kita akan ditegur oleh masyarakat. Dah. Selanjutnya mengenai gambar cerita tadi, ada kemarin kita mencari atau belajar tentang beberapa langkah dalam membuat gambar cerita. Nah, siapa yang masih ingat apa kira-kira langkah-langkah dalam membuat gambar cerita? Yang pertama apa kira-kira? Nah, coba Pak Fazer. Menyiapkan alatnya. Menyiapkan alat terlebih dahulu. Apa kira-kira alatnya itu? Alatnya ada pensil, warna, apa lagi kira-kira? Penghapus. Nah, kemudian apa lagi? Yang kedua selanjutnya, bagus membuat sketsanya tentang apa yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga siapa yang bisa menjawab? Lan. Kita sempurnakan setelah selesai membuat sketsa, kita sempurnakan enggak? Setelah itu apa lagi kira-kira? Kita beri warna agar gambar tersebut lebih menarik. Jadi tugas anak ibu sekarang kita buat gambar cerita. Buat gambar cerita.
jawab, kalian buat gambar ceritanya seperti yang ditampilkan tadi, ada gambar cerita kan? Anak-anak ibu buat seperti gambar cerita tadi tuh, Rudi tidak melaksanakan tugasnya.
ceritanya? Nah, sekarang ibu kumpulkan terlebih dahulu gambar ceritanya. Dah. Jadi anak ibu setelah diperhatikan gambarnya anak ibu cukup bagus. Setelah anak ibu buat gambar cerita, yang pertama ini ada gambarnya. Coba kalian perhatikan gambar temannya. Ada gambar dilarang membuang sampah sungai. Jadi ada gambar seseorang yang membuang sampah di sungai. Kemudian ada yang melarang, dilarang, jangan membuang sampah di sungai kata temannya kan. Apalagi katanya ini, yang lain kan juga ada yang membuang, katanya yang tadi dilarang itu kan kata temannya yang si Budi mungkin, yang lain itu kan masih banyak yang membuang sampah. Terus kata si Tony, membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir. Nah, akhirnya hujan lebat, gambar hujan lebat, akhirnya memang terjadi banjir. Nah, kemudian bertemu lagi si Tony sama si Joko tadi katanya, itu akibat kemarin warga sering membuang sampah ke sungai, akhirnya sampah menumpuk dan menutupi saluran air. Nah, akibatnya terjadi banjir. Dan ini masih ada lagi contohnya. Hampir sama dengan cerita yang tadi kita lihat, tidak mengerjakan tugasnya. Kalau yang tentang banjir tadi, kira-kira menurut anak ibu tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat kan? Akibatnya apa itu? Terjadi banjir. Terjadi banjir. Apa lagi kira-kira? Lingkungan menjadi kotor. Kemudian lingkungan menjadi kotor, tidak sehat. Ada
jawab atau tidak? Nah, dah boleh. Duduk Alam. Kata Alam, gambar ini sudah melaksanakan tanggung jawab. Betul atau salah? Nah, gambar ini sudah melaksanakan tanggung jawab. Membersihkan lingkungan. Akibatnya jika kita telah melaksanakan tanggung jawab, maka lingkungan menjadi bersih karena kita melaksanakan tanggung jawab. Mungkin guru dalam lingkungan 1 kali seminggu. Nah, gambar selanjutnya. Apakah sudah melaksanakan tanggung jawab? Siapa yang mau ke depan? Coba yang perempuan, satu. Apakah sudah melaksanakan tanggung jawabnya atau belum? Nah, selalu memberi tanda silang atau tidak melaksanakan tanggung jawab. Betul atau salah? Betul. Betul. Apa akibatnya tidak melaksanakan tanggung jawab pada gambar? Apa akibatnya kira-kira? Kamar. Apa akibatnya? Kamarnya menjadi kotor dan berantakan karena tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dirapikan. Nah, karena dia tidak bertanggung jawab di lingkungan rumah saja, dia tidak bertanggung jawab, apalagi di luar dari rumahnya. Misalnya pergi ke suatu tempat, tidak melaksanakan tanggung jawab di rumah saja, dia tidak bersikap bertanggung jawab. Ini akibatnya. Kemudian ada lagi gambarnya. Siapa yang mau melaksanakan, yang mencoba ke depan? Apakah sudah melaksanakan tanggung jawab atau belum? Coba Azam. Jadi kata Azam, yang ini gambarnya dia sudah melaksanakan tanggung jawab yang seperti pada gambar dia sudah melakukan antrian untuk membayar, mungkin membayar tagihan listrik atau apa, mungkin waktu pembayaran pajak kendaraan. Nah, dia melakukan antri. Nah, berarti sudah bertanggung jawab. Selanjutnya, siapa yang bisa ke depan? Coba Diva ke depan. Boleh Diva duduk. Apakah ini gambarnya betul yang dikatakan Diva? Tidak melaksanakan tanggung jawab? Betul, karena apa? Katanya banjir masalahnya pemerintah. Apakah salah pemerintah banjir itu? Tidak. Banjir itu salah siapa? Karena kita membuang sampah karena kita tidak bertanggung jawab atas perbuatan kita. Sampah itu dibuang pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai itu seharusnya airnya bersih. Dan terima kasih anak-anak ibu telah melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, apa kira-kira anak-anak ibu, apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini? Yang pertama tentang apa? Menggunakan atasannya. Menggunakan apa lagi? Siapa? Bagaimana? Selanjutnya apa lagi kira-kira pelajaran kita? Cara menyetorkan Apa lagi kira-kira pelajaran kita hari ini? Akibat tidak melaksanakan tanggung jawab. Kemudian apa lagi? Ada beberapa langkah-langkah membuat gambar cerita. Kemudian telah kalian buat gambarnya ada. Terima kasih untuk anak ibu untuk pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas pimpin
berdoa. Alhamdulillah. Sesudah kita belajar, baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.